Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat subuh, jamaah kuliah subuh yang senantiasa dimuliakan Allah Ta'ala, dirahmati Allah Ta'ala. Mari terlebih dahulu kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan ikrar lisan kita, berzikir kalimat tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, pagi hari ini walaupun solo rintik-rintik hujan gerimis yang menjadikan kita nyenyak dengan tidur kita, tapi alhamdulillah kita singkirkan tantangan itu, hambatan itu dengan mudah. Kemudian kita makmurkan masjid kita dengan subuh berjamaah. Alhamdulillah. Mohon pada Allah Ta'ala mudah-mudahan bisa istiqomah. Amin wa amin. Tidak setiap kita bisa, tidak setiap kita bisa. Ini cobaannya besar jamaah subuh itu. Apalagi sekarang musim-musim hujan, hujan rintik-rintik, masya Allah, mancal kembul, turu penak banget. Oleh bojone anyar, wah penak. Kayaknya masya Allah nih, kita di antara hamba-hamba yang terpilih, ya. Apa bisa singkirkan tantangan itu, kita seruan Allah Ta'ala kita sambut dengan senang untuk kita hadir ke rumahnya untuk jamaah subuh sematan pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan umur kita berkah semuanya, anak-anak kita soleh-solehah semuanya, rezeki kita melimpah semuanya, yang rawuh bisa naik haji Mekah Madinah semuanya, nanti pungkasan kita oleh Allah ditutup dengan derajat husnul khatimah semuanya. Amin wa amin. Baik Bapak Ibu semuanya, ada amalan dalam kitab Turatun Nasihin ini yang bisa menjadikan alam kubur kita nanti menjadi terang, menjadi luas, menjadi bahagia, menjadi senang, menjadi sejahtera. Di alam kubur lebih senang, lebih luas, lebih terang. Di antaranya ini amalan-amalan itu banyak di sini disampaikan. Orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Ta'ala dengan hati yang ikhlas. Memang kuncinya ibadah bisa diterima oleh Allah Ta'ala itu satu, ikhlas. Dua, ngikuti apa cara yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhlas itu murni atau bersih. Jadi ketika kita beribadah dengan ikhlas, ibadah kita murni bersih hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada rasa rianya, tidak ada rasa sombongnya, tidak ada embel-embelan yang lain, kecuali khusus
ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacaan Quran kita nggak akan ada pahalanya tatkala sudah iringi dengan riya, nggak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah sampaikan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Ini dalam surat Al-Bayyinah Allah sampaikan. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah serta berlaku ikhlas kepada Allah dalam urusan agama. Tidak perintah kecuali kita beribadah, jalankan agama ini dengan ikhlas. Semuanya. Ada kisah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di pengadilan di akhirat pada hari kiamat nanti. Kata Rasulullah SAW, akan dihadirkan seorang laki-laki yang mati dalam keadaan perang fisabilillah, jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jihad. Kemudian diperlihatkan kepadanya nikmat-nikmat Allah hingga ia mengakui semuanya. Selanjutnya si fulan tadi ditanya, apa yang telah engkau perbuat ketika diberikan kesempatan umur hidup di dunia, wahai fulan? Maka si fulan tadi menjawab, saya telah berperang demi engkau ya Allah, hingga saya terbunuh di medan perang. Maka Allah sampaikan, wahai fulan, kamu bohong, kamu dusta. Allah kan tahu hati setiap kita. Kamu bohong, kamu dusta. Kamu katakan kamu mati di perang demi aku. Maka itu bukan karena aku. Saya tahu apa yang ada di dalam hatimu. Tapi supaya engkau disebut sebagai pahlawan, pejuang, dielok-elokkan. Dan kini gelar itu sudah kamu dapatkan semuanya. Ternyata Masya Allah, na'udzubillah, orang ini kemudian dilempar ke neraka. Padahal di dunia jihad, ya. Tapi ternyata Allah tahu apa yang ada di dalam hatinya, isi hatinya. Jadi keikhlasan murni, perjuangannya cuma karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ibadah yang kita kerjakan. Atas ibadah yang kita kerjakan. Kemudian kata Rasulullah SAW, disampaikan lagi, datangkan lagi orang yang kedua, yaitu seorang laki-laki yang ketika hidup di dunia diberikan kesempatan umur, senantiasa membaca Al-Quran, rajin menuntut ilmu, dan senantiasa mengajarkan pengetahuannya kepada orang lain, mempelajari berbagai ilmu bahkan, dan mengajarkannya kepada orang lain juga. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai fulan, apa yang sudah kamu kerjakan ketika kamu hidup di dunia? Maka dijawab, saya mengajarkan Al-Quran dan ilmu-ilmu yang lain demi engkau ya Allah. Wahai fulan, kamu bohong. Quran yang kamu ajarkan ternyata supaya kamu dapat ujian dari jamaahmu, dan itu sudah kamu dapatkan. Sudah dipuja, sudah dipuji, bacaannya bagus, iramanya indah, menggetarkan hati setiap orang, dan pujian itu sudah kamu dapatkan. Maka kemudian orang ini ternyata dilempar juga ke neraka. Masya Allah, menakutkan sekali ini apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini. Di bacaan Quran walaupun kelihatannya baik, tapi di hatinya dihinggapi rasa ria, rasa pamer, rasa sombong. Orang sekian banyak ini sing wacane Quran paling bagus saya. Itu yang lain tuh cepede-cepede semuanya itu.
maca Quran cepete kadang-kadang sing lancar sing modal gradul nilai ibadahnya di sisi Allah tuh banyak yang baik yang gradul. Ternyata gradul itu masya Allah ikhlas demi Allah Ta'ala, pengen bisa ini ibadah kepadamu ya Allah, ikhlas murni karena Engkau ya Allah, takut kepadamu ya Allah. Nah ini yang indah, yang bagus, yang lancar, yang lanyah, yang fasih, ini di hatinya dihinggapi tuh perasaan dia bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya menakutkan ya ikhlas murni tulus ibadah kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya kata Rasulullah SAW, dihadirkan lagi orang yang ketiga nih, ya, seorang laki-laki yang diberi kelapangan oleh Allah Ta'ala tatkala hidup di dunia, itu jadi orang yang kaya raya, hartanya banyak, kemudian diperlihatkan kepadanya nikmat-nikmat Allah sehingga ia mengakunya semuanya. Lantas ditanya, wahai fulan, apa yang telah engkau lakukan ketika kamu berikan kesempatan umur hidup di dunia? Dijawab oleh fulan, saya telah menginfakkan hartaku ya Allah di jalan yang engkau sukai, dan semuanya itu saya lakukan karena engkau ya Allah. Maka jawaban Allah pun sama, kamu dusta fulan, kamu bohong, saya tahu apa yang ada di hatimu. Engkau lakukan itu agar engkau dikatakan sebagai orang yang dermawan, orang yang baik hati, bangsa iman. Dan dia telah engkau, dan itu telah engkau peroleh gelar itu. Dan akhirnya si fulan ini pun dilempar ke neraka. Jadi intinya semuanya ibadah yang kita kerjakan terima oleh Allah Ta'ala itu hati yang ikhlas, murni, tulus, bersih cuma karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Dan Allah tidak perintahkan kepada mereka melainkan beribadah dengan ikhlas dalam menjalankan agamanya. Berikutnya untuk semuanya disampaikan di kitab Suratul Nasin ini amalan untuk menjadikan terang di alam kubur kita, luas alam kubur kita dapatkan keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan, kesenangan di alam kubur yang lebih dari yang kita dapatkan ketika hidup di dunia, yaitu birrul walidain. Ini luar biasa ini semuanya, atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Sehingga yang disampaikan Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah olehmu sekalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai kita menyembah Allah Ta'ala, dan jangan menyekutukannya kepada sesuatu apapun, dan kepada kedua orang tua maka berbuat baiklah, atau birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan ini amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala setelah sholat 5 waktu, setelah kita menyembah Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Tingkatannya setelah kita berbakti kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Sehingga ketika Rasulullah, ini hadis yang sudah masyhur yang sering kita sampaikan, ayyul a'mali ahabbu ilallah ya Rasul, amalan apa yang paling dicintai Allah? As-salatu ala waktiha. Ya Rasulullah, sholat tepat pada
waktunya. Sholat awal waktu itu seperti kita kerjakan ini amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau amalan dicintai, maka hamba-hamba yang mengerjakannya jadi hamba yang dicintai oleh Allah Ta'ala juga semuanya. Kayaknya luar biasa yang bisa makmurkan masjid kita dengan sholat 5 waktu, apalagi bisa dengan jamaah ini. Subuh jamaah, nanti zuhur jamaah, nanti asar, maghrib, isya, masya Allah ya. Ini kalau bisa hebat, luar biasa. Ini biasanya yang bisa itu haji itu ya. Pas haji itu waktunya kan luar biasa itu, cuma untuk ibadah, makan dan tidur ya. Nah, haji itu Pak. Jadi duwe niat teng ati 5 waktu bismillah, saya tidak cuma arba'in tok, tidak cuma di Madinah yang 40 waktu tok, itu enggak, tapi bismillah saya ingin kerjakan sholat jamaah semuanya. Itu bisa insyaallah ya, bisa insyaallah ya, karena memang waktunya tidur, ibadah, makan, cuma gitu. Jenengan teng mriki ya turu ibadah karo mangan, wah kon minggat bojone. Minggat to kono apa-apa. Anggur turu. Kecuali investasimu banyak wes kira-kira makan tidur ibadah 10 tahun rantek. Sesenjengan pun mati pun sedo bondone gek. Niku berarti sanes bondone jenengan. Bondo kita itu kan cuma gentenan saja ini ya, gentenan saja. Bondo sing jenengan miliki ya selama yang kamu bisa nikmati selama hidup itu. Itu kalau di sini bismillah seperti 5 waktu ini kerjakan dengan jamaah tepat waktu semuanya. Harus betul-betul usaha yang ekstra ini semuanya. Usaha yang ekstra. Tapi pensiunan, wow. Misalnya gaji gede, wah, tinggal terus ibadah jamaah. Ini ada di antara sini masa yang luar biasa. Nggak pensiun, ibadahnya tambah mantap. Nah, jadi umurnya tambah berkah. Ini luar biasa ini semuanya. Di sholat 5 waktu. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Birrul walidain. Ibadah yang paling dicintai Allah setelah sholat, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ini luar biasa semuanya. Kesuksesan apapun yang kita miliki itu ada campur tangan dari orang tua kita, dari doa orang tua kita semuanya. Kayak kalau bisa semuanya kita semuanya itu walaupun sudah sepuh kabeh duwe wong tua. Kabeh duwe wong tua. Ya, tidak semua yang anak-anak kecil tapi yang kita yang sepuh-sepuh juga punya orang tua. Yang sudah sedo ataupun yang masih hidup itu kita wajib birrul walidain. Yang sudah sedo gimana Pak Ustadz? Sudah sedo doakan setiap saat. Habis sholat itu jangan lupa Fatihah untuk Bapak Ibu semua, Bapak Ibu kita semuanya. Kemudian sambung saudara-saudara yang dulu dikerjakan oleh orang tua kita, silaturahim yang sering dikerjakan oleh orang tua kita, ibadah yang dulu senang oleh orang tua kita, lanjutkan. Itu bentuk birrul walidain kita kepada orang tua kita yang sudah sedo. Jadi doa setiap saat. Jawab pada sholat ini jangan lupa. Ini untuk kita sampaikan Al-Fatihah. Orang tua kita yang kita semuanya sudah sedo, yang masih hidup gimana Bapak? Masih hidup mudah, bahagiakan kalau kita bisa. Kalau tidak dengan harta yang kita punya, dengan akhlak yang kita punya. Tidak harus dengan harta yang kita punya, dengan akhlak, kelakuan yang baik kita kepada orang tua itu birrul walidain. Ini pengaruhnya luar biasa.
Ada kisah yang masya Allahnya terjadi di zaman Nabi Isa, seorang anak yang ahli ibadah, ahli ibadah, namanya Juret. Ini disampaikan ketika zaman Nabi Isa alaihissalam itu ada seorang pemuda yang ibadahnya mantap luar biasa, hingga dia pengen khusyuk, pengen fokus, itu bikin rumah atau bedeng khusus untuk sholat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu setiap saat tuh masya Allah tuh. Kemudian suatu ketika Juret ini, hamba Allah ini sedang melaksanakan sholat, tiba-tiba ibunya Juret ini datang memanggilnya, wahai anakku Juret, wahai anakku Juret. Tapi Juret ini masih dalam keadaan sholat, sehingga panggilan ibunya ini tidak digapai sama sekali. Tidak digapai sekali. Terus rati gubris babar belas. Kemudian ibunya hatinya sakit, pulang. Besoknya lagi datang lagi dari bedengnya, tempat ibadahnya, tempat sholatnya, sedang sholat lagi, dipanggil lagi, wahai Juret anakku, wahai Juret anakku. Tidak dihiraukan lagi. Masya Allah ya. Sampai 3 hari seperti itu terus, sehingga ibunya betul-betul hatinya sakit. Dungateng Gusti Allah, ya Allah, anakku Juret jangan engkau matikan sebelum mendapatkan fitnah dari seorang perempuan pelacur. Wah, itu didungake ngene iki. Ibu. Waduh, anak ibu ini mandi. Doa seorang ibu itu masya Allah ya, untuk anaknya itu selalu dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek donga teng anake niku donga ingkang sae-sae mawon, dikabul oleh Allah Ta'ala. Nek ngucap nggih, ngucap ingkang sae-sae. Ampun, anak goblok ngene. Ampun nggih, ampun ya. Doa ucapan itu doa, ucapan itu doa. Sehingga apa yang disampaikan ibunya ini dikabulkan, didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika di saat itu Bani Israel mendengar tentang kehebatan ibadah Juret ini, banyak yang enggak senang. Banyak yang enggak senang, sehingga berlomba-lomba ingin membuat fitnah untuk Juret ini, mencelakakan Juret ini. Kemudian ada seorang perempuan yang cantik, usul, saya kalau boleh melaksanakan apa menjadi musyawarah ini untuk mencelakakan Juret dari ibadah ini. Wah, perempuan cantik ternyata ini wanita penghibur tadi, wanita tunasusila, wanita penghibur pelacur. Wah, disetujui, oke. Sehingga wanita ini datang ke bedengnya, ke tempat ibadahnya Juret ini. Ini Nabi Isa ini dirayu dengan segala macam rayuan. Masya Allah. Ternyata Juret tidak mempan dengan rayuan ini, tidak mempan dengan rayuannya dengan segala macam cara. Walaupun sudah dandan ayu nih ra ukur-ukur Pak. Rasa dandan ini sebetulnya nek wong ayu niku tetep ayu Pak. Bojo beda kali bojo jenengan. Ditandani kaya ngopo? Ora tambah ayu. Ora tambah urut kabeh pupure. Ini luar biasa, sehingga pelacur ini judek dengan cara yang lain akhirnya. Nek ora iso cara Juret ini memperkosa saya, karepe dirayu biar bisa kumpul dengan wanita cantik ini.
Gak mempan Pak. Ya beda kalian jenengan. Ora sah dirayu malah ngerayu. Akhirnya ini mencari orang di seputar bedengnya Juret itu. Wah, ditemukan orang penggembala kambing, wong tukang angon wedhus. Itu ditanya begitu Pak, kisahnya ini. Ditemukan tukang angon wedhus dirayu, wah untuk bisa kumpul bersetubuh. Angon wedhus dirayu, rasa dirayu, wedhusnya dirayu. Wah ini dirayu, ayo ini langsung saknalika ayo ngono. Pemenang gratis. Sehingga ini kumpul dengan tukang gembala kambing. Gembala kambing. Akhirnya berjalan berbulan-bulan, akhirnya ini perempuan penghibur ini hamil, meteng, sampai melahirkan anak. Sehingga ketika sudah lahir anak, ini main lagi fitnahnya. Si pelacur ini woro-woro kalau dia dihamili oleh Juret kemudian melahirkan anak-anaknya Juret gak mau tanggung jawab. Sehingga oleh masyarakat seputar itu diwarak-warakin. Akhirnya seluruh masyarakat datang ke bedengnya Juret ini, menghancurkan, merobohkan bedeng tempat ibadahnya Juret ini, sehingga memukuli Juret juga. Nggak tahu apa-apa langsung seperti itu. Akhirnya Juret ini sebetulnya ada apa? Saya nggak tahu apa-apa, nggak salah apa-apa. Kok jenengan celakakan seperti ini? Ada apa? Wah, ini doa bedengnya roboh, orangnya darah mengucur di mana-mana. Akhirnya sampaikan, kamu menghamili perempuan ini sampai anak ini lahir, tapi kamu nggak mau tanggung jawab. Ibadah apa kamu itu? Sumpah demi Allah saya tidak melakukan itu. Nah, kalau begitu mana anaknya? Mana anaknya? Si anak yang bisa bicara itu ada 3 di antara ini anak pelacurnya. Atau Nabi Isa waktu kecil itu juga bisa bicara, masih lahir itu. 2 anak ini yang bikin fitnah Juret ini, sehingga anaknya didekatkan. Sehingga oleh Juret ditanya, dicubit perutnya, kemudian ditanya, wahai anak, kamu anaknya siapa? Ini Masya Allah nih, anak ini yang masih lahir ini bisa bicara, bisa jawab. Saya anaknya tukang gembala kambing yang ada, yang sering gembala di sebelah bedeng Juret ini. Wah, sehingga bayi ini bisa ngomong dengan sendirinya. Wah ini kalau Allah mau mudah nih, Allah mau mudah, sehingga orang bengong semuanya. Oh ternyata bukan Juret, ternyata bukan Juret. Mana si tukang gembala kambing, datangkan. Apa betul ini? Iya betul. Wah akhirnya itu fitnah seperti itu karena doa dari ibunya. Akhirnya semuanya sudah minta maaf kepada Juret ini, dibangun kembali bedeng tempat ibadahnya. Ini itu kenapa bisa jadi fitnah yang seperti itu? Itu karena doa ibunya. Karena doa ibunya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya birrul walidain, buat kebaikan kepada kedua orang tua. Setelah kita berbakti kepada Allah, urutannya terus berbuat baik kepada orang tua. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan sembahlah Tuhanmu dan janganlah kamu sekutukan dengan yang lain atau sesuatu apapun. Kemudian kepada kedua orang tuamu berbuat baiklah. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa kerjakan ini ibadah dengan ikhlas, birrul walidain, insyaallah alam kubur kita yang tadinya gelap, tadinya sempit, berubah jadi alam kubur yang terang, yang luas, jembar, padang kuburipun. Bisa dapatkan kenikmatan, kesejahteraan, kesenangan di alam kubur, bahkan lebih senang ketika daripada kita hidup di dunia. Insyaallah berikutnya masih ada banyak amalannya ini. Kita lanjutkan besok Senin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi